Puji Tuhan, Shalom. Kita ketemu lagi dalam bacaan Alkitab tahunan hari ini dalam Yeskiel pasal yang ketiga. Paling kurang ada 3 poin yang saya ambil dalam Yeskiel pasal 3. Yang pertama ada dalam ayat pertama atau ayat 1. Firman Tuhan berkata demikian. Hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah berbicara kepada kaum Israel. Apa artinya makanlah gulungan kitab ini? Pada gulungan kitab ini terdapat sabda dan hukum Allah bagi umatnya. Dengan memakan gulungan kitab itu, Yeskiel melambangkan bahwa dia harus menerima berita Allah tersebut dan menyerahkan dirinya kepadanya sebelum memberitakan firman. Poin dalam ayat ini adalah sesuatu yang telah kita dapatkan lewat firman itu, maka itu harus kita terima. Dan itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebelum kita bagikan kepada orang lain. Poinnya adalah apa yang kita sudah dapatkan harus kita praktekkan dan kita bagikan kepada orang lain. Seorang dosen saya pernah berkata, khotbah yang paling berkuasa adalah khotbah yang kita khotbahkan dan khotbah itu telah kita lakukan. Poin yang kedua adalah di dalam ayat yang ketiga kitab Yeskiel mengatakan bahwa apa yang engkau makan ini, apabila engkau makan rasanya seperti madu dalam mulutku. Apa arti seperti madu dalam mulutku? Sekalipun Yeskiel harus membawa berita kebinasaan dan ratapan, Allah menjadikannya semadis madu bagi sang nabi. Berita kabar baik, walaupun itu adalah merupakan satu hal yang berat, berita kebinasaan, berita tentang ratapan dan lain sebagainya. Tetapi ketika itu kita sampaikan dan orang-orang yang jahat itu berbalik dan bertobat, itu akan menjadi semanis madu, kebahagiaan, sukacita ketika orang bertobat. Dan poin yang ketiga ada di ayatnya yang ke-16, 17 sampai ayat ke-19. Di sana dikatakan ketika Yeskiel berada kurang lebih 7 hari di tepi sungai Kebar, apa yang diperintahkan Allah kepadanya? Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk peringatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atasnya nyawanya daripadamu. Ini tantangan. Kita harus kabarkan agar mereka ketika mereka terima, maka mereka akan membawa kehidupan mereka kepada keselamatan. Tetapi ketika mereka tidak menerimanya, kebinasaan ada dalam kehidupan mereka. Tetapi jikalau katanya kita peringatkan orang jahat itu dan dia tidak berbalik dari kejahatannya, maka ia akan mati dalam kesalahannya, tapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jadi tantangan bagi kita, firman kebenaran yang kita miliki harus kita sampaikan. Tergantung mereka yang mau menerima atau tidak. Pilihan ada di tangan mereka. Tetapi ayat 19 mengatakan ia akan mati dalam kesalahannya, tapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Tuhan memberkati kita. Biarlah berkat firman ini akan menjadi suatu kekuatan bagi kita hari ini. Tuhan memberkati.